Mana-mana. Tasrif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu semua. Gimana kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita yang tergabung di grup ini sehat semua. Amin ya Allah. Kemudian kalaupun ada yang kurang sehat, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah. Amin ya Allah. Berikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Khususnya juga dalam hal belajar ini ya. Semoga diberikan pemahaman, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa terasa pada bulan ini adalah bulan ketiga ya, Bapak Ibu. Kita sudah 2,5 bulan, 2,5 bulan belajar. Saya nggak tahu ini. Ingin ketawa sendiri. Ya, mudah-mudahan selama 2 bulan ini ada sesuatu yang baru ya, yang didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Insya Allah. Atau mungkin mengingatkan yang dulu pernah dipelajari. Nah, jadi sifatnya pembelajaran ini adalah mengingatkan bagi yang mungkin lupa atau ya mungkin untuk perkenalan ya bagi yang baru belajar. Iya, saya. Jadi saya berharap mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami. Amin ya Allah. Dan bisa diulang gitu ya Bapak Ibu. Karena seperti yang pernah saya bilang, pelajaran ini ya memang pelajaran yang perlu dipraktekkan terus gitu. Tidak cukup hanya didengarkan, kemudian tidak dicobakan dipraktekkan dalam teks Arab. Nah, jadi ilmu ini adalah ilmu praktek. Nah, itu makanya kita bersama-sama di grup ini adalah mencoba untuk membiasakan. Oke, pada bulan lalu kita sudah selesai membahas wazan dari sulasi mazid 3 huruf ya, Bapak Ibu semua. Artinya kita sudah menguasai berapa wazan itu? Udah banyak, Ibu. Banyak. Nah, misalnya yang pertama dulu sulasi mujarrad. Nah, itu ada 6 bab ya. 6. Kemudian ada rubai mujarrad. Nah, itu ada 1 bab. Oke, 7 berarti ya. Nah, kemudian mulhaq rubai. Nah, itu ada 7 bab. Nah, itu sudah 14 itu. Kemudian ada sulasi mazid 1 huruf. Ya, itu ada 3 bab. Ya, 14 tambah 7 berarti 14 tambah 3 berarti 17 ya. Kemudian sulasi mazid 2 huruf. Nah, itu ada 5 bab. 5 ditambah 17 tambah 5 berarti 23. Oke. Nah, kemudian terakhir ditambah dengan sulasi mazid 3 huruf. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, itu jumlahnya kemarin 4 bab atau 4 wazan. Nah, jadi 23 ditambah 4 berarti 27. Nah, jadi yang sudah kita bahas itu sudah lebih banyak dari yang belum kita bahas. Nah, jadi insya Allah semuanya masih ingat ya. Nah, untuk menyegarkan ingatan kita bersama, nah seperti biasa kita baca dulu wazan ya. Wazan dari yang sudah kita pelajari. Kita mulai dari wazan sulasi mujarrad. Ya, Bapak Ibu, masih ingat ini nadanya? Insya Allah masih. Masih ya, Bu ya? Oke.
Kita mulai dari sulasi mujarrad fa'ala sampai yang bab ke-6 ya. Fa'ala yaf'ulu. Oke, bersama Bapak Ibu, boleh diaktifkan mic-nya supaya kita bisa berjamaah untuk membacanya. Oke, kita mulai dari sulasi mujarrad bab pertama ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun Oke, wazannya aja semungkin. Fa'ala yaf'ilu sekarang. Bab kedua ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Oke, bab tiga. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Oke, bab keempat Bapak. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun maf'alun ga'ada. Oke, isim alatnya kosong ya. Oke, terus bab kelima. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun wa dhaka ga'ada uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun ga'ada. Oke, nah ini bab kelima, isim maf'ul dengan isim alatnya kok kosong ya. Oke, nah sekarang bab terakhir fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun ga'ada. Oke, ini wazan untuk sulasi mujarrad. Ada 6 bab ya Bapak Ibu. Nah sekarang wazan rubai mujarrad. Ya. Oke, adanya. Oke, 1, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa fa'ilun wa dhaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lalun mufa'lalun. Oke, ini namanya wazan rubai mujarrad. Nah, dia hanya satu bab. Nah, sekarang wazan mulhaq rubai ya, Bu. Kalau mulhaq rubai, nah ini ada 7 bab ya, ada 7 bab. Nah, kita mulai dari bab pertama fa'lala. Lagunya sama Ustaz? Ya, lagunya sama, Bu. Oke, 1, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dhaka mufa'lalun fa'lillatu fa'lilun fa'lalun fa'lalun. Oke, bab 2. Fa'ala yufa'lilu fa'alatan wa fi'alan wa mufa'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'ilatu fa'ilun fa'alun mufa'alun. Oke, bab ketiga fa'ala. Fa'ala yufailu fa'alatan wa fi'alan wa mufai'alan
fahuwa mufailun wa dzaka mufai'alun fa'ilatu fa'il mufai'alun mufai'alun. Oke, bab 4 ya. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan wa mufa'walan fahuwa mufa'wilun wa dzaka mufa'walun fa'wilatu fa'wil mufa'walun mufa'walun. Oke, terus fa'yala. Fa'yala yufa'ilu fa'yalatan wa fi'yalan wa mufa'yalan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'yalun fa'yilatu fa'yil mufa'yalun mufa'yalun. Oke, bab 6 Ibu. Fa'la yufa'li fa'latan wa fi'laan wa mufa'lan fahuwa mufa'lin wa dzaka mufa'lan fa'lilatu fa'li mufa'lan mufa'lan. Oke, bab terakhir. Fa'nala yufa'lilu fa'nalatan wa fi'nalan wa mufa'nalan fahuwa mufa'nilun wa dzaka mufa'nalun fa'lilatu fa'lil mufa'nalun mufa'nalun. Oke, ini disebut dengan wazan mulhaq rubai. Nah, dia mirip dengan rubai mujarrad, tapi dia asalnya diambilkan dari sulasi mujarrad. Nah, oke. Sekarang kita masuk wazan sulasi mazid 1 huruf. Nah, dia ada 3 bab. Nah, bab pertama fa'ala yufa'ilu. Oke. Oke. Nah, lagunya gimana, Bu? Yang kayak kemarin aja, Ustaz. Ya. Oke, kita mulai 1 2 3. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan fa'alan mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Itulah isim zaman dan makan. Oke, terus bab kedua fa'ala 1 2. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Oke, itu nada apa itu ya? Oke, terus bab ketiga af'ala yuf'ilu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu fil muf'alun isim zaman makan. Oke. Nah, ini disebut dengan wazan sulasi mazid 1 huruf. Nah, dia apa namanya? Jumlah fi'il madhinya ada 4 huruf ya, dengan ada tambahan 1 huruf dari sulasi mujarrad. Nah, ini sulasi mazid 1 huruf. Nah, sekarang sulasi mazid 2 huruf, Bu. Ya, ada 5 bab ya. Nah, ini nadanya beda-beda juga. Oke, kita mulai. Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, bab 2. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan
fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'ala tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, bab kedua, bab ketiga sekarang Bapak Ibu. Nah, ini beda nadanya. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun zaman makan. Oke, 1, 2, 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'illa tafta'il mufta'alun mufta'alun zaman makan. Oke, bab keempat, nadanya sama Bapak Ibu. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan wa munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'illa tanfa'il munfa'alun munfa'alun zaman makan. Oke, terus bab terakhir if'alla. If'alla yaf'allu if'ilalan wa muf'allan fahuwa muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun zaman makan. Oke, ini adalah wazan sulasi mazid 2 huruf ya, di mana fi'il madhinya ada 5 huruf ya. 3 diantaranya huruf asli dan 2 diantaranya adalah huruf tambahan ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang wazan sulasi mazid 3 huruf. Nah, ini materi terakhir kita di bulan kemarin. Nah, nadanya mirip dengan fa'ala yufa'ilu. Nah, oke. Kita coba 1, 2, 3. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun itulah isim zaman dan makan gitu ya. Nggak nyambung ya Ustaz. Nggak nyambung Ibu. Ada sekaliannya sih. Oke, saya ulangi Bu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun itulah isim zaman dan dimakan sekalian gitu ya. Oh, itu ada sekalian. Ya, ada sekaliannya. Oke, kita mulai. Oke, 1, 2, 3. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'illa tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun itulah isim zaman dan makan sekalian. Oke, if'au'ala. Nah, sekarang bab 2. If'au'ala yaf'au'ilu if'i'alan wa muf'au'alan fahuwa muf'au'ilun wa dzaka muf'au'alun if'au'illa taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun itulah isim zaman dan makan sekalian. Oke, nah sekarang bab ketiga, if'ala. Nah, ini nadanya mirip dengan tafa'ala. Yang tadi, Bu. If'ala. Bukan. Gimana? Tafa'ala. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan. Fahuwa muf'alan
maf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Nah, gitu ya. Oke, 1, 2, 3. If'ala yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun muf'alun. Oke, bab terakhir if awwala. Nah, if awwala mirip dengan istaf'ala. If awwala yaf'awilu if iwalan wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun if awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun itulah isim zaman dan makan sekalian. Dan makan sekalian kirim semuanya. Oke, nah ini semua wazan yang sudah kita bahas di 2 bulan sebelumnya. Nah, ini sebagian besar yang kita baca ini adalah wazannya ya Bu. Nah, jadi dengan hafal wazan kita berharap apapun contoh atau mauzun yang kita temui, nah, kita bisa mentasrifnya sebagaimana halnya wazan. Nah, itu makanya sekurang-kurangnya yang wajib dikuasai itu adalah wazan. Ya. Nah, kalau seandainya bisa ditambah, nah itu bisa ditambah dengan satu contoh dari mauzun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berkenan, ini dibiasakan gitu ya, ini dibiasakan. Nah, nanti kita buktikan penggunaannya di teks yang ada bahasa Arabnya. Nah, nanti kita gunakan ini dalam membaca teks itu. Oke. Sekarang kita akan lanjut dulu ya. Mungkin setengah jam ke depan saya akan jelaskan wazan tambahan, yaitu wazan yang disebut dengan rubai mazid 1 huruf. Nah, jadi kita kan sudah kita urutkan dulu ya. Jadi urutannya yang pertama itu sulasi mujarrad, rubai mujarrad, kemudian mulhaq rubai, kemudian sulasi mazid 1 huruf, sulasi mazid 2 huruf, kemudian sulasi mazid 3 huruf. Nah, itu sudah selesai. Sampai sini sudah selesai. Kita sudah pelajari juga apa saja wazannya, mauzunnya, kemudian ismul babnya, ya nama babnya apa, kemudian tanda-tanda babnya, kemudian juga faedahnya. Nah, itu semuanya sudah kita bahas. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu melancarkan tasrifannya. Ya, tasrifan ya sekurang-kurangnya wazannya. Nah, kemudian kalau mauzun yang lain, nah itu nanti bisa didengarkan atau bisa dilihat dalam amsilah tasrifiyah. Oke, nah sekarang kita tambah. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari wazan yang disebut dengan rubai mazid 1 huruf. Ya, rubai mazid 1 huruf. Kemudian ada lagi istilahnya mulhaq tadahroja. Nah, jadi malam ini insya Allah kita akan tuntaskan 2 pola yang ada pada halaman ini ya. Rubai mazid 1 huruf, kemudian mulhaq tadahroja. Nah, pertama kita akan coba mengetahui atau memperkenalkan dulu apa yang dimaksud dengan rubai mazid 1 huruf. Ya. Rubai mazid 1 huruf. Nah, ini hampir mirip bahasanya dengan sulasi mazid 1 huruf.
Kira-kira apa bedanya Bapak Ibu semua? Kalau sulasi mazid 1 huruf gimana? 3 huruf asli ditambah 1 huruf tambahan. Nah, kalau sulasi mazid 1 huruf, 3 huruf asli, yaitu yang 1 huruf diambilkan tambahan. dari sulasi mujarrad, ya, kemudian ditambah dengan 1 tambahan. Tambahan huruf. Nah, itu namanya sulasi mazid 1 huruf. Oke. Nah, kalau rubai mazid 1 huruf, berarti rubai, apa arti rubai? 4, ya, rubai 4. Artinya 4 huruf asli. Kemudian mazid. Tambahan 1 huruf. Nah, mazid ini ditambah, artinya ditambah, kemudian 1 huruf. Nah, berarti ditambah dengan 1 huruf. Nah, berarti secara bahasa, rubai mazid 1 huruf ini adalah 4 huruf asli, kemudian ditambah dengan 1 huruf tambahan. Nah, ini disebut dengan rubai mazid 1 huruf. Nah, artinya fi'il madhinya nanti berjumlah 5 huruf. Ya, fi'il madhinya berjumlah 5 huruf. Oke, sekarang kita definisikan. Nah, rubai mazid 1 huruf adalah salah satu wazan fi'il, ya, di mana fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf, ya, 4 diantaranya berstatus asli, ya, berstatus asli. Maksud asli di sini dia terambilkan dari rubai mujarrad. Nah, kalau rubai mujarrad itu kan asli semua. Ya, hurufnya asli semua. Nah, 4 diantaranya berstatus asli, ya karena dia terambilkan dari rubai mujarrad. Nah, kemudian dan 1 huruf diantaranya adalah tambahan. Nah, inilah yang disebut dengan wazan rubai mazid 1 huruf. Nah, jadi dia terambilkan dari rubai mujarrad. Ya, dia terambilkan dari rubai mujarrad. Ya, kemudian ditambah 1 huruf di awalnya. Nah, bisa di awal, nanti bisa di tengah, ya. Nanti tergantung wazannya. Nah, ini disebut dengan wazan rubai mazid 1 huruf. Nah, misalnya apa? Ya, misalnya contohnya salah satu contohnya dahroja, ya. Dahroja. Nah, dahroja ini kan rubai mujarrad. Ya, rubai mujarrad. Kenapa rubai mujarrad? Ya karena seluruh hurufnya adalah asli. Dahroja. Nah, ketika kita tambah 1 huruf di awalnya, ya menjadi tadah roja. Nah, ini dia sudah berubah menjadi wazan rubai mazid 1 huruf. Nah, dah roja, ya dah roja berubah menjadi tadah roja. Nah, tadah roja inilah yang disebut dengan rubai mazid 1 huruf. Kenapa disebut rubai mazid 1 huruf? Ya karena 4 diantaranya asli, yaitu dahroja, kemudian taknya di sini adalah huruf tambahan. Nah, dahroja. Atau misalnya contoh lain, la'la'a. Ya, la'la'a. Nah, ketika kita pindahkan ke bab rubai mazid 1 huruf, jadinya apa ini? La'la'a berarti tala'la'a. Ya, la'la'a kemudian berubah menjadi tala'la'a. Nah, tala'la'a. Nah, tala'la'a disebut dengan wazan rubai mazid 1 huruf.
Oke, kenapa mazid satu huruf? Ya, karena dia ditambahkan dengan ta di awalnya. Nah, ini yang disebut dengan rubai mazid satu huruf. Nah, berapa babnya atau berapa polanya rubai mazid satu huruf ini? Nah, polanya cuman ada satu bab saja. Nah, jadi nggak banyak ya. Nah, apa polanya? Yaitu tafa'lala, yatafa'lalu. Nah, ini polanya. Ya, tafa'lala, yatafa'lalu. Oke, nah ini wazan dari rubai mazid satu huruf. Oke, nah mana yang huruf tambahannya? Nah, tak di awal ini. Oke, kita tandai. Oke, nah tak ini ya. Oke, nah sekarang apa mauzunnya? Atau apa kalimat lain yang sama dengan dia? Nah, seperti yang kita contohkan tadi, yaitu tadah roja, ya tadah roju. Nah, ini salah satu mauzunnya ya. Tadah roja, ya tadah roju. Oke. Nah, ini adalah mauzun dari tafa'lala ya tafa'lalu. Oke. Nah, kemudian nama bab. Nah, ini seperti biasa. Nama bab untuk selain sulasi mujarrad diambilkan dari masdarnya. Berarti kira-kira apa, Pak? Tadah roja atau tafa'lala ya tafa'lalu? Tafa'ul. Tafa'lulan. Nah, berarti nama babnya adalah Lulan. Tafa'lul ya. Tafa'lul. Nah, bab tafa'lul. Oke, bab tafa'lul. Kenapa bab tafa'lul? Ya karena masdar dari wazannya adalah tafa'lulan. Nah, berarti nama babnya tafa'lul. Nah, dari kondisi yang kita lihat, kira-kira apa ciri-ciri babnya, Bapak Ibu semua? Ciri-ciri babnya, fi'il madhinya ya, terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Ya, dengan tambahan 1 huruf. Huruf ta ya, 1 huruf, yaitu huruf ta di awalnya. Depannya. Nah, di awal atau di depannya. Nah, ini adalah ciri bab dari bab rubai mazid satu huruf. Jadi fi'il madhinya ada 5 huruf. Nah, tafa'lala. Ini kan 5 huruf ya. Dengan tambahan huruf ta di awalnya. Nah, ini ta ada ada huruf tambahan ta di awal. Nah, ta ini adalah tambahan. Karena asalnya adalah fa'lala. Oke, nah ini tanda babnya. Nah, kemudian apa faedahnya atau apa kegunaan bab ini? Yaitu untuk mutawa'ah. Nah, ini juga berlaku untuk bab bab ifta'ala dulu ya. Bab ifta'ala atau imfa'ala. Nah, itu faedahnya juga mutawa'ah. Nah, apa itu mutawa'ah? Mutawa'ah itu adalah hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Ya. Nah, jadi mutawa'ah itu adalah kesimpulan atau hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Misalnya kita melakukan sesuatu, nah hasilnya itu apa? Nah, hasilnya itu namanya mutawa'ah. Nah, contoh ya. Contoh misalnya dahrajatu. Ya, dahrajatu. Dahrajatul hajara. Nah, fatadahraja Zalikal hajar. Zalikal hajar. Zalikal hajar. Nah, ini dahrajatul hajara. Apa artinya, Bapak Ibu? Dahraja
Dahraja ini artinya menggelindingkan ya. Dahrajatu. Berarti dahrajatu, tu-nya sebagai apa ini? Sebagai fa'il ya, sebagai fa'il dari dahraj. Kemudian al-hajar, al-hajara, al-hajaru atau al-hajari. Masab maf'ul. Hajara ya, karena dia sebagai maf'ul, sebagai objek dia. Al-hajara. Ya, al-hajara. Oke. Terus fatadahraja. Ya, fatadahraja dzalikal dzalikal hajar. Hajaru, hajara atau hajari. Masih ingat, Pak? Hajaru ya. Karena setiap kata yang terletak sesudah isim isyarah, kalau dia beralif lam, maka posisinya sebagai ataf bayan atau sebagai badal dari isim isyarah. Nah, itu di Nahwu 2 sudah kita bahas ya. Posisi kata yang terletak sesudah isim isyarah. Nah, itu posisinya sebagai ataf bayan atau sebagai badal. Nah, kalau ataf bayan itu dia mengikuti hukum dari isim isyarahnya. Nah, kebetulan di sini isim isyarahnya sebagai fa'il dari tadahraja. Nah, itu makanya hajar kita baca hajar. Nah, dia badal ya, karena dia mengikuti zalika. Zalika rafa sebagai fa'il, maka hajar juga harus rafa. Oke. Nah, dahrajatul hajarah. Saya telah mengelindingkan batu. Apa hasilnya? Fatadahraja dzalikal hajar. Maka batu itu pun bergelinding. Nah, tadahraja ini namanya faedahnya adalah mutawa'ah. Aku gelindingkan batu itu, maka dia pun tergelinding. Nah, itu artinya mutawa'ah, hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Nah, dahraja ini kan fi'il muta'addi. Nah, seperti ini. Tapi sebahagian contoh yang lain ya, misalnya talak la'a. Talak la'a. Ya. Talak la'a misalnya talak la'a al-misbah. Al-misbahu. Nah, tidak semuanya maknanya mutawa'ah. Ya, ada juga sebagian contoh yang maknanya cuman lazim saja. Ya, lazim. Nah, misalnya talak la'a al-misbah. Apa arti talak la'a? Talak la'a artinya adalah bersinar, ya. Lampu itu sudah bersinar atau bercahaya gitu ya. Talak la'a al-misbah. Nah, al-misbahu di sini sebagai fa'il saja dari talak la'a. Nah, jadi tidak semua fi'il yang masuk ke dalam rubai mazid satu huruf ini polanya untuk faedahnya untuk mutawa'ah. Tapi ada juga yang polanya untuk lazim. Ya. Dalam artian dia tidak butuh kepada maf'ul. Oke, nah ini contoh dari penggunaan rubai mazid satu huruf. Nah, sekarang bagaimana tasrif wazannya? Nah, ini sebenarnya ada di amsilah juga. Nah, sekarang kita coba tasrif bersama Bapak Ibu. Tadi tafa'lala. Oke, terus yatafa'lalu, terus tafa'lulan, wa mutafa'lalan, oke, terus wa mutafa'lilun, mutafa'lilun, oke, terus mutafa'lalun, tafa'lal. Oke, terus fi'il nahinya la tatafa'lal, oke, terus mutafa'lalun, terus isim alatnya ada? Tidak.
Ya, isim alan itu tidak ada, atau isim alan itu hanya ada untuk 3 bab pertama sulasi mujarrad. Oke. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun. Nah, di sini mutafa'lilun wa dzaka lalun. Oke, terus tafa'lal la tatafa'lal. Oke, terus mutafa'lalun mutafa'lalun. Nah, isim zaman, isim makannya seperti biasa sama. Oke, nah ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita baca bersama dulu lebih keras, Bapak Ibu semua. Tafa'lala ya. Nah, ini ada nadanya juga sebenarnya, tapi nanti di akhir saja. Oke, tafa'lala 1 2 3. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun. Oke, terus tafa'lal mutafa'lalun. Oke. Nah, sekarang coba kita contohkan tala'la'a. Tala'la'a. Oke, kita sesuaikan dengan wazan ini. Tala'la'a ya tala'la'u. Oke, terus tala'lu'an. Tala'lu'an. Mutala'la'an. Oke, terus mutala'lilun ya. Ya, wadaka mutala'laun. Mutala'laun. Oke, kita ulangi lebih lancar Bapak Ibu. 1 2 3. Tala'la'a ya tala'la'u tala'lu'an. Oke, terus mutala'la'an ya. Fahuwa mutala'liun. Oke, terus wadaka mutala'laun ya. Oke. Tafa'lal, tala'la, Bu. Tala'la. La tatafa'la. La tatala'la. Mutafa'lalun mutafa'laun. Tala'la'a, mutala'laun ya. Mutala'laun. Oke, tala'la'a ya tala'lau tala'lu'an wa mutala'la'an fahuwa mutala'liun wa dzaka mutala'laun. Tala'la la tatala'la mutala'laun mutala'laun. Oke, sekarang tadah roja. Bisa tadah roja? Tadah rujan. Ya, oke, terus wa mutadah rojan. Oke, terus bahwa mutadah rijun ya. Wazaka mutadah rojun Ya. tadah roj la tadah roj mutadah rojun ya. Intinya kalau wazannya lancar, mauzunnya apapun insya Allah bisa. Ya, mauzun apapun insya Allah bisa. Nah, jadi yang perlu Bapak Ibu lancarkan cukup wazannya saja. Ya, cukup wazan. Nah, tafa'lala tafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun.
Tafa'lala, tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Tafa'lalun, mutafa'lalun. Oke, bisa lebih cepat Bapak Ibu? Aku agak susah ya Ustadz ya. Yang mana Bu? Tala'la'a. Iya itu agak susah yang di fi'il amarnya itu saya kok. Tala'la, la tatala'la, mutala'laun, mutala'laun. Nah gitu. Tala'la. Di fi'il amarnya tala'la agak susah ya. Iya, agak ini ya. Soalnya hamzah di akhirnya Bu. Oke, mau ada Bapak Ibu yang mau nyoba nasrif tala'la'a tanpa ngeliat teks ini ya? Aduh, lihat aja masih plek kok. Oke, ada? Tala'la'a ya tala'la'u. Ya. Tala'lu'an wa mutala'la'an. Ya. Fahuwa mutala'li'un wa dzaka mutala'la'un. Ya. Tala'la la tatala'la mutafa'la'un mutafa'la'un. Mutala'laun. Mutafa'la'un. Ah, mutala'laun, Oh, pinter Ibu. Mutala'laun, mutala'laun. Ya, tinggal pembiasaan ya, Bu ya. Oke, tadah roja. Mungkin Bu Maryam, tadah roja. Aduh, kacau ini udah belajar Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tadah roja, ya tadah roju. Ya. Oke, terus tadah ruja. Ya, tadah ya rujan. tadah ruja. Tadah rujan. Tadah rujan. Ya, wa mutadah. Fahuwa ya Ustaz. Ya. Fahuwa mutadah rijun. Ya. Wa dzaka mutadah rojun. Ya. Tadah roj. Tadahroj, ya. Tadahroj la tadahroj mutadahrojun mutadahrojun. Nah, mutadahrojun mutadahrojun. Nah, itu. Ini sedikit lagi nanti kalau seandainya dibiasakan. Nah, itu nanti insya Allah bisa sendiri ya, Bu ya. Insya Allah. Tala'la'a, kemudian tadahroja. Nah, ini disebut dengan tasrif wazan rubai mazid satu huruf. Nah, babnya cuma satu dan contohnya juga nggak banyak. Ya, contohnya juga nggak banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu ke mulhaq tadahroja. Ya, mulhaq tadahroja. Nah, setelah kita mempelajari mulhaq rubai, nah ini baru yang keduanya ya, kita ketemu dengan istilah mulhaq. Nah, apa itu mulhaq? Masih ingat Bapak Ibu? Mulhaq. Mulhaq ini sigatnya apa kira-kira? Mulhaq. Nah, saya tuliskan Arabnya mulhaqun. Kira-kira kebayang? Mulhaq. Muf'alun ya. Muf'alun. Kira-kira itu sigatnya apa? Wadzaka muf'alun. Ah, wadzaka muf'alun. Berarti madinya haqqu. Nah, kira-kira apa fi'il madinya, Pak? Oh. Maf'alun. Fi'il madinya af'alun. 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 Af'ala. Af'ala. Ya, af'ala. Berarti madi mulhaqun alhaqa yulhiqu ilhaqan. Ya, ilhaqan wa mulhaqan fahuwa mulhiqun. Wadaka mulhaqun. Nah, ini dia. Ya, berarti sigatnya adalah isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dari al-haqa yulhiqu. Oke, kita tasrif bersama Bapak Ibu. Al-haqa yulhiqu ilhaqan. Ilhaqan fa mulhiqun wa dzaka mulhaqun alhiqa la tulhiq. Mulhaqun isim zaman makan. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Al-haqa. Al-haqa yulhiqu ilhaqan.
wa mulhaqan fahuwa mulhiqun wa dzaka mulhaqun if alhiq tulhiq ya mulhaqun isim zaman makan. Nah, kalau hafal wazannya gampang ya Bu ya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'ilatu ilf'alun isim zaman makan alhaqa yulhiqu ilhaqan wa mulhaqan fahuwa mulhiqun wa dzaka mulhaqun alhiqatul mulhaqun isim zaman makan sekalian. Gak ada sekaliannya Pak, bid'ah itu. Kirain habis ini sekalian makan. Oke, mulhaqun ya. Berarti sifatnya isim maf'ul dari al-haqa. Nah, sekarang mulhaq tadahraja. Berarti wazan ini adalah wazan yang dia dimiripkan dengan tadahraja. Ya, dimiripkan dengan tadahraja. Nah, tadi kita sudah tasrifkan. Tadahraja ini adalah bahagian mauzun dari rubai mazid satu huruf. Nah, jadi kalau mulhaq tadahraja artinya adalah wazan-wazan yang masuk dalam mulhaq tadahraja ini jumlah hurufnya sama dengan tadahraja. Nah, itu yang disebut dengan mulhaq tadahraja. Nah, secara pengertian ya, mulhaq tadahraja adalah salah satu wazan ya, wazan fiil yang asalnya adalah dari fiil sulasi mujarrad. Nah, jadi asalnya dari sulasi mujarrad. Ya. Salah satu wazan fiil yang asalnya adalah dari fiil sulasi mujarrad yang kemudian diberi tambahan huruf, ya, diberi tambahan huruf untuk menyerupakan polanya dengan pola tadahraja. Nah, ini yang disebut dengan mulhaq tadahraja. Ya, jadi salah satu wazan fiil yang asalnya adalah dari fiil sulasi mujarrad. Nah, jadi asalnya dari mujarrad. Ya, yang kemudian diberi tambahan huruf. Nah, nanti tambahan hurufnya boleh ada kalanya waw, ada kemudian ada fa, ya, kemudian ada ya. Nah, nanti ada wazannya. Nah, tujuannya apa? Untuk menyerupakan polanya dengan pola tadahraja. Nah, untuk menyerupakan polanya dengan pola tadahraja atau rubai mazid satu huruf. Nah, misal ya. Contoh misalnya. Misalnya ada kalimat jalaba ya. Jalaba. Nah, supaya dia mirip dengan tadahraja, maka di sini harus ditambahkan dengan huruf tajal baba. Ya, tajal baba. Tajal baba. Nah, jadi tak di sini ya, kemudian ada ba yang kedua ya yang ada di akhir. Ini tujuan ditambahkan itu adalah supaya dia mirip bacaannya dengan tadahraja. Nah, untuk apa dimiripkan? Ya lagi-lagi seperti yang saya sampaikan di di bulan kemarin itu, tujuannya hanya untuk variasi bahasa saja. Ya, variasi bahasa atau variasi kata kerja yang mereka munculkan supaya bahasanya itu bisa beraneka ragam gitu.
Ya, selain nanti ada juga faedah-faedah khusus yang muncul dengan adanya penambahan ini. Nah, umumnya nanti fungsinya adalah untuk memutawaahkan kalimat itu. Nah, itu biasanya. Nah, jalaba menjadi tajal baba. Nah, di sini ada tambahan ta, kemudian ada ba yang kedua. Tajal baba. Atau misalnya sakana. Ya, sakana. Nah, sakana. Dijadikan sebagai mulhaq tadahroja, itu jadinya tamaskana. Ya, tamaskana. Nah, apa tambahannya? Ada ta, kemudian mim di awalnya. Ya, ta dengan mim di awal. Nah, jadi tambahannya ini tidak bisa kita prediksi ya. Tambahannya ini berdasarkan berdasarkan ada atau tidaknya kalimat itu dalam bahasa mereka. Jadi kalau bahasa atau kalimat itu tidak ada di bahasa orang Arab, maka kita nggak bisa menambah seenaknya, nggak bisa. Nah, pada kalimat sakana, kenapa bisa diubah menjadi tamaskana? Ya karena dalam bahasa mereka ditemukan adanya sakana sulasi mujarrad yang diubah bentuknya kepada mulhaq tadahroja. Nah, itu makanya kita berani mencontohkan ini ya. Karena contoh ini ada dalam bahasa mereka. Nah, ini di antara contohnya saja. Nah, wazannya semuanya nanti ada 7 ya. Wazannya ada 7. Oke, nah kira-kira ini yang disebut dengan mulhaq tadahroja. Nah, sekarang apa saja wazannya? Nah, sekarang kita bahas ada 7 semuanya. Ya, ada tuh 7. Nah, sekarang kita urutkan dulu. Bab yang pertama itu wazannya adalah tafa'lala yatafa'lalu. Nah, tafa'lala yatafa'lalu. Nah, ini agak mirip dengan dengan wazan yang tadi ya. Kalau yang rubai mujarrad, wazannya apa, Bu? Tafa'lala yatafa'lalu juga kan? Sorof sama. Ya, sama. Nah, tapi di sini bab pertama juga tafa'lala yatafa'lalu. Artinya sama bentuknya. Ya, bentuknya sama. Nah, apa bedanya? Bedanya nanti di huruf tambahannya. Kalau tafa'lala yang rubai mujarrad, ya apa? Yang rubai mazid 1 huruf, nah itu tambahannya adalah ta di awal ya. Tambahannya cuma 1. Tapi kalau mulhaq rubai itu tambahannya 2. Ya, ta di awal. Ya, ta di awal. Kemudian huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. Nah, huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. Oke, nah ini. Tafa'lala yatafa'lalu. Oke. Kemudian bab kedua ya tafaw'ala yatafaw'alu. Nah, ini bab kedua. Tafaw'ala yatafaw'alu. Oke. Nah, ini tambahannya ta di awal. Ya, ta di awal kemudian waw. Nah, ini. Tafaw'ala. Nah, ini bab kedua. Kemudian bab ketiga tamaf'ala ya. Tamaf'ala yatamaf'alu. Oke, tamaf'ala yatamaf'alu. Oke, nah ini bab ketiga. Tamaf'ala. Nah, tambahannya 2 huruf yang di awal ini. Ya, ta dengan mim. Tamaf'ala. Oke, terus bab keempat. Ya, bab keempat tafai'ala yatafai'alu. Nah, ini bab keempat. Tafai'ala yatafai'alu. Oke.
Berarti huruf tambahannya ta di awal, ya, kemudian ya. Nah, ini tambahannya. Oke, tafai'ala. Ta dengan ya, ya. Oke, nah ini bab keempat. Kemudian bab kelima. Bab kelima itu tafa'wala yatafa'walu. Ya, tafa'wala yatafa'walu. Oke, tafa'wala yatafa'walu. Nah, ini tambahannya kira-kira yang mana? Ta di awal. Ya, ta di awal. Kemudian waw. Nah, ini huruf waw. Oke. Tafa'wala. Ya tafa'walu. Oke, terus bab ke-6. Tafa'yala. Ya, ya tafa'yalu. Oke, tafa'yala. Kemudian ya tafa'yalu. Oke, nah ini tambahannya ta di awal. Ya, kemudian ya. Nah, nanti posisinya kita bahasakan ya. Tafa'yala ya tafa'yalu. Oke, kemudian bab terakhir tafa'la ya tafa'li. Ya, tafa'la ya tafa'li. Nah, ini. Tambahannya ta di awal, ya. Kemudian ya di akhir. Nah, ini adalah asalnya huruf ya. Ya, tafa'laya asalnya. Tapi kenapa diganti dengan alif? Karena ya kalau dia terletak sesudah fathah, maka wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya tafa'la bacaannya. Oke, tafa'la. Nah, ini semua disebut dengan wazan-wazan mulhaq tadahroja. Ya, wazan-wazan mulhaq tadahroja. Oke, kita baca mungkin. Tafa'lala ya tafa'lalu ya, bab pertama. Kemudian tafaw'ala ya tafaw'alu. Kemudian tamaf'ala ya tamaf'alu. Tafai'ala ya tafai'alu. Oke, terus bab kelima tafa'wala ya tafa'walu. Ya, bab keenamnya tafa'yala ya tafa'yalu. Oke, terus tafa'la ya tafa'li. Nah, tafa'la ya tafa'li, tafa'lian nanti. Nah, ada 7 bab ya. Nah, ini urutannya. Oke. Nah, sekarang apa saja kalimat yang kalimat yang mauzun yang sama dengan wazan ini. Nah, ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga bahwa contoh-contoh yang mulhaq ini sangat sedikit. Ya, karena bahasa yang seperti ini contohnya sangat sedikit. Nah, sehingga mauzunnya hanya terbatas ya. Kadang hanya satu saja. Misalnya tafa'lala ya tafa'lalu. Apa wazan mauzunnya? Tajal baba ya tajal babu. Oke, tajal baba ya tajal babu. Oke, terus tafa'ala ya tafa'alu. Tajawraba ya tajawraba ya tajawrabu. Oke, nah ini mauzunnya ya. Tajawraba ya tajawrabu. Oke, tamaf'ala. Tamaskana ya tamaskanu. Ya tamaskanu. Ya tamaskanu ya. Tamaskana ya tamaskanu. Tamaf'ala ya tamaf'alu. Oke, terus tafai'ala berarti tasyaitona. Oke. Tasyaitona ya tasyaitonu. Tasyaitona ya tasyaitonu. Nah, swazan ya dengan tafai'ala ya tafai'alu. Oke, terus tafa'wala. Tarohwaka. Tarohwaka. Ya tarohwaku.
yatarah waku ya, tarah ha ini. Tarah waka yatarah waku. Takut artinya ya. Nah, kemudian tafa'yala. Tasharyafa. Tasharyafa yatasharyafu. Tafa'yala yatafa'yalu. Nah, sewazan ya. Nah, kemudian yang terakhir tafa'la. Tasalqa. Tasalqa yatasalqi atau yatasalqa, Pak? Yatasalqa. Nah, tafa'la yatafa'la, tafa'lian ya. Oh ya. Tasalqa yatasalqa. Ya. Tasalqa. Ustadz, maaf. Ya. Kalau di Yatasalqi. Ya. Kalau di Al-Amsilah kok yang ketujuhnya itu tafa'la yatafa'la ya Ustadz ya, bukan yatafa'li ya. Ya, itu gimana? Tasalqa yatasalqi. Nah, kalau kita lihat ya kalimat-kalimat yang sewazan dengan ini, nah itu harusnya yatafa'li ya. Tasalqa yatasalqi tasalqiyan. Tafa'la yatafa'li tafa'lian. Nah, karena ini menyesuaikan dengan contoh-contoh yang mirip dengan ini. Nah, misalnya tafa'ala yatafa'alu ya, tasyaryafa yatasharyafu ya. Tasalqa yatasalqi. Oke. Kalau yang dulu saya pernah pelajari yatafa'li ya, yatafa'li. Tapi karena kalau di Amsilah yatafa'la ya. Yatafa'la. Oke, ya udah untuk ini kita pastikan lagi besok. Nanti saya pastikan yang benar itu yatafa'la atau yatafa'li. Ya. Tasalqa yatasalqi. Nah, apakah yatasalqa atau yatasalqa? Nah, kalau di Amsilah yatasalqa ya. Iya, Ustaz. Ya, yatasalqa. Oke. Yang tafa'wala juga itu Ustaz, yang ya. mudhari'nya kan fi'il madinya tafa'wala. Fi'il mudhari'nya di sini yatafa'wala. Ya, tafa'wala yatafa'walu. Di sini yang di apa itu? Ya. Amsilati tasrifiyah ya tafa'wala. Oh, kalau akhirnya nggak masalah, Bu. Oh, gitu, kalau ya? akhirnya itu kan fi'il mudhari'. Nah, itu harusnya yatafa'walu. Karena fi'il mudhari' kalau dia sahih akhir dalam kondisi rafa, nah itu tanda rafa'nya dhammah. Nah, itu yatafa'walu. Kalau itu benar itu. Kalau itu keliru ya. Yatafa'walu. Karena fi'il mudhari' kalau dia rafa itu tanda rafa'nya dhammah. Oke, tafa'wala yatafa'walu. Nah, cuma yang nanti saya akan pastikan ini tasalqa yatasalqa atau tasalqa yatasalqi. Nah, nanti saya iniin karena di sini kan ini kan hurufnya ya. Ya kan? Kalau ya itu kehendak sebelumnya kasroh gitu. Itu makanya saya agak kenapa kayak tasalqa ya? Saya kira ya tasalqi. Kenapa? Karena ya di sini dia membutuhkan kasroh huruf sebelumnya. Nah, itu kaidahnya kalau dalam kaidah i'lal seperti itu. Kalau ada ya, nah biasanya huruf sebelumnya itu adalah kasroh. Berarti salah ini Ustaz di sini. Nanti saya pastikan, Bu, khusus yang bab ke-7 ini ya. Bab ke-7 ini apakah yatasalqi atau yatasalqa? Karena kalau yatasalqa secara kaidah i'lalnya agak bermasalah gitu. Nah, nanti kita lihat syarahnya. Ada kitab lain yang mungkin bisa menjelaskan ini. Nah, biasanya gini. Misalnya Roma yarmi kan? Bukan yarma gitu. Yarmi. Nah, karena kehendak ya itu adalah kasrah huruf
sebelumnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu makanya perlu pemastian ini. Insya Allah besok saya pastikan. Oke. Nah, sekarang nama bab ya. Nah, nama bab berarti masdar dari wazan. Oke. Nah, sekarang tafa'lala yatafa'lalu. Berarti nama babnya tafa'lulan. Berarti bab tafa'lul ya. Bab tafa'lul. Oke. Kemudian tafau'ala yatafau'alu. Berarti tafau'ul. Bab tafau'ul. Oke, bab tafau'ul. Oke, terus bab ketiga, kira-kira namanya apa, Bu? Tamaf'ul. Tamaf'ul ya. Tamaf'ul. Harokat terakhirnya di berarti Ustaz. Ya, kalau untuk nama bab itu nggak perlu kita miripkan dengan masdar. Cukup nggak masalah disukunkan gitu, Bu. Tafa'lul, tafau'ul, tamaf'ul. Oke, terus bab keempat, kira-kira namanya? Tafai'ala ya tafai'alu tafai'ul. Tafai'ul ya. Tafai'ul. Oke, terus bab kelima, tafa'wala ya tafa'walu. Tafa'wul. Ya, tafa'wul. Bab tafa'wul. Oke, terus bab keenam, tafa'yala ya tafa'yalu tafa'yul. Nah, bab tafa'yul ya. Tafa'yul. Kemudian yang terakhir Tafa'li. Bab tafa'li. Tafa'lian ya. Tafa'li. Oke, tafa'li. Tafa'la ya tafa'li, tafa'lian. Nah, kalau di amsilah tafa'la ya tafa'la. Oke, tafa'li. Nah, ini nama bab ya, nama bab dari masdarnya. Nah, sekarang kita tandai Bapak Ibu ya. Nah, sekarang tanda bab. Nah, kira-kira bagaimana bahasa kita yang tepat ini? Karena sudah berulang, nah saya yakin Bapak Ibu bisa ini. Tafa'lala. Apa ciri babnya? Fi'il madhinya terdiri dari tafa'lala. Berapa huruf Bapak Ibu? Tafa'lala. 5 huruf ya. 5 huruf dengan tambahan tak. Oke, dengan tambahan tak di awal. Tak di awal, kemudian dan huruf yang sama dan di lam fi'il. Huruf yang sejenis atau yang sama dengan lam fi'il. Dengan lam fi'il di akhirnya. Di akhir. Ini. Jadi fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf, tafa'lala. Nah, ini tafa'lala ya. Fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya di akhir. Akhir huruf. Jadi lam yang kedua ini adalah lam tambahan. Tafa'lala. Oke, nah ini ciri dari bab pertama ya. Nah, sekarang bab kedua. Gimana bahasanya Bapak Ibu? Fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf. 5 huruf dengan tambahan tak di awal. Oke. Dan huruf wawu di Ya. antara fa fi'il dan ain fi'il. Oke. Dan fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan tak di awal dan waw antara fa fi'il dan ain fi'il. Oke. Antara fa fi'il dengan ain fi'il. Oke, nah ini hanya sekedar untuk bahasa ini penting untuk untuk analisis nanti ya. Bagaimana cara kita menandai kenapa dia masuk bab kedua. Nah, ini cirinya. Oke. Nah, kemudian tamaf'ala. Oke. Fi'il madhinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan
ta dan mim. Nah, ta dan mim di awalnya. Ta dan mim di awal. Nah, ta dan mim di awalnya. Oke, ini tamaf'ala ya. Tamaf'ala ya tamaf'alu. Oke, kemudian yang bab 4. Nah, tafai'ala. Gimana bahasanya? Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Oke, dengan tambahan ta di awal. Ya, tak di awal dan ya di antara fa fi'il dan ain fi'il dan ain fi'il. Oke. Nah, ini ciri dari bab keempat ya. Oke, tafai'ala ya tafai'alu. Oke, terus tafa'wala ya tafa'walu. Nah, tetap tak juga. Oke. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf. Dengan tambahan tak di awal dan waw pada antara ain fi'il dengan lam fi'il. Oke, nah ini bab kelima ya. Bab kelima tafa'wala yatafa'walu. Oke, sekarang tafa'yala, yatafa'yalu. Oke, bahasanya mirip juga. Fi'il madinya terdiri dari 5 huruf dengan tambahan ta di awal dan ya di antara ya di antara ain fi'il dengan lam fi'il. Oke. Nah, ini ciri bab yang ke-6 ya. Oke, bab ke-6. Nah, terakhir sekarang tafa'la ya tafa'la atau tafa'la ya tafa'li. Fi'il madinya terdiri dari 4 huruf. Ya, dari 5 huruf. 5 huruf. Nah, 5 huruf ini sebenarnya tafa'la ya, Bu ya. Tafa'la ya. Dengan tambahan ta di awal dan ya di akhir. Nah, jadi asalnya tafa'la ya. Tapi kenapa kok jadi tafa'la? Iya, di sini nggak ada titiknya ya, Ustadz ya? Nah, nggak ada titiknya, Bu. Iya. Karena di sini ada kaedah i'lal. Jadi asalnya tafa'la ya. Nah, karena ya-nya berharkat, kemudian sebelumnya fathah, maka ya-nya diganti menjadi alif. Nah, itu makanya tafa'la bacaannya. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini ciri-cirinya sudah kita lengkapi ya, bab ke-7-nya tafa'la ya tafa'la. Oke. Nah, sisa sekarang faedah bab ya. Nah, faedah bab. Nah, mayoritas faedah bab untuk mulhaq rubai ini adalah untuk mutawa'ah. Ya, mayoritas mayoritas faedahnya adalah untuk mutawa'ah. Nah, misalnya tafa'lala ya tafa'lalu. Nah, ini juga untuk mutawa'ah. Ya, mutawa'ah. Apa tadi mutawa'ah? Hasil dari perbuatan fi'il muta'addi. Nah, misalnya tajal baba. Nah, tajal baba ini artinya memasangkan ya. Tajal baba memasangkan baju kurung gitu. Misalnya jalbabtu Fatimah. Ya, Fatimah. Fatajal babat. Nah, ini fatajal babat. Nah, Fatimah ini kecil ya, maksudnya anak kecil. Jalbabtu Fatimah. Kira-kira Fatimatan atau Fatimata, Bapak Ibu? Tanwin atau enggak tanwin? Tanpa tanwin. Tanpa tanwin ya. Kenapa tanpa tanwin, Mbak Nina? Karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Karena dia tergolong sebagai ghairu munsharif. Kenapa ghairu munsharif? Ada tak itu.
yang karena dia isim alam yang menunjukkan makna muannats ya. Nah, tandanya di sini ada ta marbutoh di akhirnya. Nah, jalbabtu Fatimata fatajalbabat. Nah, jalbabtu Fatimah. Saya telah memasangkan ya jilbab atau semacam baju kurung untuk Fatimah, fatajalbabat. Maka dia pun terjilbabi. Nah, maksudnya terpakai gitu ya. Nah, jadi mutawaah itu tajalbabat. Nah, artinya jilbab itu terpasang di kepalanya Fatimah. Nah, itu faedah untuk tajalbaba. Ya, atau tafa'lala bab pertama mulhaq tadahraja. Oke, kemudian bab kedua. Nah, faedahnya sama. Ya, sama-sama mutawaah juga. Mutawaah juga. Nah, tajawroba. Nah, apa contohnya? Jawrabtu, misalnya jawrabtu Muhammadan. Fatajawroba. Ya, fatajawroba. Jawrabtu, mana jawrabtu? Jawrab itu artinya memasangkan kaos kaki. Ya. Jawrabtu. Oke, jawrabtu Muhammadan fatajawroba. Saya memasangkan kaos kaki kepada Muhammad fatajawroba. Apa hasilnya? Terpasang. Nah, terpasang. Ya. Maka terpasang kaos kaki tersebut. Nah, fatajawroba. Nah, jadi tajawroba ini faedahnya namanya mutawaah. Nah, mutawaah. Oke, kemudian bab ketiga ya, tamaf'ala yatamaf'alu. Nah, ini faedahnya kalau bab ketiga ini adalah lazim. Ya. Bab ketiga ini faedahnya lazim. Nah, apa contohnya? Tamaskana Muhammad. Ya, tamaskana Muhammad. Oke, tamaskana Muhammadun. Apa artinya tamaskana Muhammadun? Muhammad telah bertempat tinggal maksudnya. Maksudnya Muhammad telah mempunyai tempat tinggal. Tamaskan. Ya, nah ini maknanya tamaskana. Bertempat tinggal. Muhammad telah mempunyai tempat tinggal. Nah, itu bahasanya. Nah, sehingga tamaskana itu faedahnya adalah lazim. Nah, khusus lazim ini. Tamaskana Muhammadun. Oke, kemudian bab keempat. Tafai'ala yatafai'alu. Ya, contohnya tasyayyatona. Nah, ini faedahnya namanya adalah untuk tasbih. Nah, ini agak berbeda dengan sebelumnya. Tasbih, apa itu tasbih? Yaitu menyerupakan ya, menyerupakan sesuatu dengan yang lain. Nah, misalnya tasyayyatona. Tasyayyatona misalnya bakrun ya. Tasyayyatona bakrun. Apa arti tasyayyatona? Menyerupakan dengan setan. Tasyayyatona bakrun. Artinya bakar ya, telah kesetanan gitu. Maksudnya dia melakukan perbuatan yang dilakukan oleh setan. Nah, itu bahasa Arabnya tasyayyatona bakrun. Nah, misalnya bakrun ini melakukan misalnya melampaui batas lah. Melampaui batas. Dia misalnya minum minuman keras misalnya, tasyayyatona bakrun. Nah, artinya si bakar telah melakukan perbuatan setan. Nah, itu bahasa Arabnya pendek saja. Tasyayyatona bakrun. Nah, itu ya. Oke, nah ini faedahnya namanya tasbih. Tasbih, menyerupakan bakar dengan syaitan gitu. Oke. Nah, itu bab keempat, kemudian bab kelima ya. Bab kelima tafa'wala yatafa'walu. Nah, ini binanya atau faedahnya ini lazim. Ya, lazim. Artinya dia
tidak butuh kepada objek. Oke, tarahwaka. Tarahwaka Muhammadun. Nah, tarahwaka Muhammadun artinya Muhammad telah takut. Nah, tarahwaka ini artinya ketakutan atau takut ya. Muhammadun tarahwaka Muhammad. Nah, Muhammad telah ketakutan. Oke, kemudian bab yang ke-6. Nah, ini juga lazim faedahnya. Lazim tasyaryafa. Tasyaryafa Muhammadun. Ya, tasyaryafa Muhammadun. Nah, ini artinya juga mulia. Ya, Muhammad telah mulia. Tasyaryafa Muhammadun. Muhammadun di sini sebagai fa'il dari tasyaryafa. Oke, tasyaryafa ya tasyaryafu. Nah, kemudian yang terakhir tasalqa ya tasalqa atau tafa'la ya tafa'la ya. Nah, ini faedahnya untuk mutawa'ah. Ya, untuk mutawa'ah. Nah, misalnya kalau kita contohkan salqaitu ya, salqaitu misalnya al-walada ya. Fatasalqa. Salqaitul walada. Ya, saya telah menelentangkan seorang anak. Maksudnya tidur tertelentang ya, menghadap ke arah atas. Nah, itu salqa bahasa Arabnya. Salqaitul walada fatasalqa. Maka tertelentanglah dia. Nah, itu. Jadi tasalqa ini adalah hasil dari salqaitul walada. Telah menelentangkan saya akan seorang anak, ya, anak kecil. Kemudian fatasalqa, maka dia pun tidur tertelentang. Nah, artinya tasalqa ini adalah hasil dari perbuatan salqa yang faedahnya untuk muta'addi. Nah, inilah faedah dari 7 bab mulhaq tadahroja. Ya, jadi hampir semuanya ini tidak ada yang hampir mutawa'ah ya. Tapi ada yang lazim. Bab ketiga ini faedahnya lazim. Kemudian bab keempat tasbih. Ya, kemudian bab kelima, keenam itu lazim. Nah, kemudian yang bab ketujuh untuk mutawa'ah. Nah, seperti ini. Nah, ini identitas bab. Ya, ini perlunya adalah untuk analisis nanti. Kalau ini mungkin ini hanya sekedar pengetahuan umum saja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa gunakan ketika kita menganalisis bagaimana yang pernah kita contohkan itu. Nah, ini bisa digunakan semua. Oke, sekarang yang terakhir, nah baru kita tasrifkan ya. Kita tasrifkan mulai dari bab pertama nanti sampai bab ke-7. Nah, ini untuk melancarkan saja. Oke, bab pertama, Bapak Ibu. Bab pertama tadi tafa'lala. Yatafa'lalu. Kemudian yatafa'lalu. Masdarnya tafa'lulan ya. Sama dengan rubai mazid satu huruf. Tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan. Oke, terus. Wa mutafa'lalan. Wa mutafa'lalan. Fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun tafa'lal la tatafa'lal mutafa'lalun. Oke, terus mutafa'lalun itulah isim zaman. Itulah isim zaman dan makan sekalian gitu. Sekalian makan. Oke, tafa'lala yatafa'lalu tafa'lulan wa mutafa'lalan fahuwa mutafa'lilun wa dzaka mutafa'lalun
tafa'lal, la tatafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Nah, ini sama persis tasrifannya dengan rubai mazid satu huruf. Oke. Kemudian untuk bab kedua, tafa'ala, nah ini sama saja. Kalau Bapak Ibu sudah bisa nasrif yang pertama, nah insya Allah yang setelahnya ini ngikut saja. Tafa'ala. Terus? Mutafau. Yatafa'alu. Kemudian tafa'ulan. Wa mutafa'alan. Fahuwa mutafa'ilun. Mutafa'alun. Oke. Tafa'il. Apa tafa'al ya? Iya benar. La tatafa'al. Mutafa'alun. Mutafa'alun, kemudian mutafa'alun. Oke, mutafa'alun. Oke, ini bab kedua ya. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, nah ini bab kedua dari mulhaq tadahraja ya. Oke, sekarang bab ketiga tamaf'ala. Tamaf'ala yatamaf'alu. Tamaf'ulan. Mutamaf'alan. Oke. Huwa mutamaf'ilun. Wa dzaka mutamaf'alun. Oke. Mutamaf'alun. Tamaf'al. La tatamaf'al. Ya. Mutamaf'alun. Oke, mutamaf'alun, kemudian mutamaf'alun. Oke, ada yang tinggal ini. Mutamaf'alun. Oke, ya. Nah, isim alatnya juga kosong ya. Tamaf'ala yatamaf'alu tamaf'ulan wa mutamaf'alan fahuwa mutamaf'ilun wa dzaka mutamaf'alun tamaf'al la tatamaf'al mutamaf'alun. Nah, isim zaman dan makan ya. Oke, tadi bab keempat tafai'ala ya, Bu ya. Tafai'ala yatafai'alu. Oke. Tafai'ulan. Wa mutafai'alan. Oke, terus mutafai'ilun. Kemudian mutafai'alun. Tafai'al. Oke. La tatafai'al. Mutafai'alun. Mutafai'alun. Nah, saya kira tasrifannya nggak susah ini. Soalnya mirip semua ya. Yang membedakan cuman huruf tambahannya letaknya di mana gitu. Nah, kalau pola tasrifannya mirip semua. Tafai'ala yatafai'alu tafai'ulan wa mutafai'alan fahuwa mutafai'ilun wa dzaka mutafai'alun tafai'al la tatafai'al mutafai'alun mutafai'alun. Nah, oke. Nah, ini bab keempat ya. Oke, terus bab kelima tafa'wala. Oke, yatafa'walu. Oke, terus tafa'ulan wa mutafa'walan. Ya, mutafa'walan.
fahuwa mutafa'wilun wadaka mutafa'walun. Oke, terus tafa'wal la tatafa'wal. Oke, mutafa'walun. Oke, terus mutafa'walun. Oke, mutafa'walun. Isim alatnya kosong ya. Tafa'wala yatafa'walu tafa'wulan wa mutafa'walan fahuwa mutafa'wilun wa dzaka mutafa'walun tafa'wal la tatafa'wal mutafa'walun mutafa'walun. Oke, ini bab kelima ya. Bab kelima. Nah, sekarang bab keenam. Tinggal mengubah wawunya jadi ya. Berarti tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan wa mutafa'yalan mutafa'yilun wadaka mutafa'yalun tafa'yal. Oke, la tatafa'yal. Oke, la tatafa'yal mutafa'yalun. Oke, isim alatnya kosong. Oke, tafa'yala yatafa'yalu tafa'yulan wa mutafa'yalan fahuwa mutafa'yilun wa dzaka mutafa'yalun tafa'yal. Ya. La tatafa'yal mutafa'yalun mutafa'yalun. Oke, nah ini bab ke-6. Nah, sekarang yang terakhir tafa'la. Nah, tafa'la yatafa'la atau yatafa'li. Nanti kita pastikan. Kemudian tafa'liyan. Ya, tafa'liyan. Wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin mutafa'lin wa dzaka mutafa'lan kemudian mutafa'lan. Oke, tafa'la ya. Tafa'la la tatafa la. Oke, terus mutafa'lan. Nah, oke. Isim alatnya kosong ya. Tafa'la yatafa'la tafa'liyan wa mutafa'lan fahuwa mutafa'lin wa dzaka mutafa'lan. Oke. Tafa'la la tatafa'la mutafa'lan mutafa'lan. Nah, ini semuanya adalah tasrif dari mulhaq tadahroja. Ya, mulhaq tadahroja. Nah, ini sa'raf ini benar-benar membutuhkan ini ya, kesabaran dalam belajar. Kemudian juga kemampuan untuk mentasrif gitu. Nah, jadi sa'raf ini kalau nggak dinyanyiin, nah bisa kita bisa ini jadinya, bisa bisa berat kepala jadinya, Bu ya. Ya, memang membantu itu lagu. Iya. Nah, inilah gambaran dari wazan mulhaq rubai ya, mulhaq tadahroja. Sisa bab yang belum kita bahas itu cuma 4 bab lagi. Nah, jadi insya Allah besok selesai ini. Besok selesai, artinya kita sudah pernah membahas semua wazan yang ada dalam ilmu sharaf. Nah, insya Allah besok sisa 4 lagi ya, 4 wazan lagi. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada Bapak Ibu yang merasa ada hal-hal yang kurang dipahami,
atau mungkin ada pertanyaan, nah itu kita silahkan sebelum nanti kita akhiri ya. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Ada mungkin yang ragu atau yang kurang paham? Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh iya, waalaikumsalam Pak Ajis. Ya. Ustadz, ini saya yang pertama ini Ustadz coba ngapal dari Sulasi Mujarod, gitu. Iya. Itu saya kenapa ngapalnya lebih enak maujunnya ya daripada ininya Pak Ustadz. Jadi begitu ditanya wajahnya malah pusing lagi. Tapi kalau nasoronya, dorobanya, patahannya, alimanya, hasunanya itu lebih, oh iya itu dipatahkan ain fiilnya, dikasrokan ain fiil ininya, mudoreknya. Jadi maujunnya lebih gampang diserap saya. Oh, makanya gitu, tadi disuruh wajannya agak susah gimana biar gampang wajan sama maujunnya. Yang pertama, yang keduanya ini antara ngebedain rubai majid satu huruf dengan sulasi majid 2 huruf gitu. Kalau misalnya ada kalimah yang saya nggak kenal atau nggak tahu gitu, ngebedain antara oh ini sulasi majid 2 huruf atau rubai majid 1 huruf, Pak Ustaz. Oh iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, baik Pak Ajis ya. Pertama, kenapa kok ngafalin wazan lebih sulit daripada ngafalin mauzun gitu ya? Sebenarnya itu apa namanya ya? Sebenarnya itu berkaitan dengan seberapa sering kita membiasakan membacanya gitu Pak. Nah, kenapa seolah-olah mauzunnya lebih mudah? Ya, mauzunnya lebih mudah. Ya karena kita melihat adanya perbedaan satu bentuk ke bentuk yang lain mungkin ya. Kalau fa'ala yaf'ulu kan kita mikir ya. Kita mikir bedain supaya bacaannya beda dengan yang sebelumnya. Ya. Nah, itu. Nah, sementara kalau mauzun itu kan dia sudah berbeda dari asal kalimatnya. Nah, sehingga kita gampang membedakan atau gampang melihat ciri-ciri babnya apa, kemudian hurufnya apa saja. Nah, itu benar, Pak. Ya, mauzun itu lebih gampang dihafalkan. Karena kalau ngafal wazan, kita kan harus mikir. Hurufnya sama. Ya kan? Hurufnya sama, nah sehingga yang membedakan itu murni hafalan. Nah, bagaimana untuk memudahkan ngafal wazan? Ya, berarti Bapak ini, Pak Ajis, itu bisa dibantu lewat mauzun. Nah, jadi kebalik jadinya. Logikanya terbalik. Kalau Pak Ajis ngafal wazan lewat mauzun. Kalau saya ngafal mauzun itu dari wazan. Nah, jadi kita mulainya dari hal yang berbeda, tapi hasil akhirnya sama gitu, Pak. Kalau maujunnya aja yang dihafal, kira-kira bisa nggak, Ustaz? Lebih bagus. Lebih bagus. Karena kalau ngafal wazan, itu kita mikir ya Pak ya. Kalau ngafal wazan, kita mikir, oh, ini bab satunya fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau ngafal mauzun, nah kita sudah terpola sendiri mungkin ya. Ya, jadi kalau untuk metode ngafal, nah itu diserahkan ke masing-masing kita. Mau kita jadikan standar utamanya mauzun yang nomor 1, nah itu nggak masalah. Yang penting kita bisa membedakan satu wazan dengan wazan yang lain, supaya nanti tasrifannya tidak bercampur aduk gitu. Nah misalnya kita nasrif hasuna yahsunu, karena kita nggak tahu wazannya, khawatirnya nanti kita nasrifnya sama dengan bab pertama. Misal, hasuna yahsunu hasnan wa mahsanan fahuwa hasinun wa dzaka mahsunun wahsun la tahsun mahsanun. Nah, khawatirnya kalau kita nggak patokannya wazan, ya khawatirnya nanti kita salah dalam mentasrif kata-kata sesudah masdar.
Nah, itu aja sih, Pak. Khawatirnya itu kalau seandainya kita ngafalnya dari mauzun gitu. Karena patokan kita itu nggak ada. Nah, tapi kalau kita ngafal dari wazan, nah nanti mauzunnya ngikut gitu. Nah, itu logikanya. Ya, mauzunnya ngikut. Nah, tapi pada dasarnya sih terserah saja. Boleh ngafal dari mauzun, boleh ngafal dari wazan. Nah, tinggal nanti mana yang lebih mudah. Kalau bisa ngafal sekalian, bagusan sekalian aja semuanya gitu, Pak. Mesti ditamparin itu sama Pak Ustadz. Biar barokah ya, Pak. Iya. Pak Ajis ini benar-benar ini kayaknya. Keturunan pesantren kayaknya. Minum air kobokannya. Waduh, masih jauh saya, Bu. Saya masih jauh. Ustaz, saya mau tanya. Sebentar, Ibu. Ya, ada pertanyaan yang kedua belum kita jawab. Sebentar. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Ajis. Bagaimana cara membedakan rubai mazid 1 huruf dengan sulasi mazid 2 huruf? Ya, itu kan jumlah fi'il madinya sama-sama 5 huruf kan? Nah, bagaimana cara membedakan? Cara membedakannya gampang dengan melihat wazannya, Pak. Itu kan wazan nggak ada yang sama itu. Misalnya, kalau sulasi mazid 2 huruf, itu wazannya tafa'ala yatafa'alu. Ada alif sesudah fa, ya kan? Kemudian tafa'ala yatafa'alu. Kemudian imfa'ala yamfa'ilu. Nah, jadi kalau mulhaq rubai kan nggak ada yang diawali hamzah. Ya kan? Mulhaq rubai semuanya itu diawali oleh ta. Berarti 3 bab dari sulasi mazid 2 huruf itu sudah tereliminasi. Ya, imfa'ala, ifta'ala, kemudian if'anla. Nah, itu sudah gampang dibedakan karena awalnya itu hamzah. Yeah. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan 2 bab pertama? Tafa'ala yatafa'alu, kemudian tafa'ala yatafa'alu. Nah, itu kan beda, Pak. Kalau mulhaq rubai, tafa'lala, tafai'ala, tafa'wala, kemudian tamaf'ala. Tapi kalau sulasi mazid 2 huruf, nah itu tafa'ala, ada alif. Nah, jadi kalau menurut penglihatan kita ketika baca teks, nah ini nanti terlihat, Pak. Nanti akan terlihat perbedaan mendasar antara tafa'ala dengan tafa'lala. Insya Allah kelihatan itu bedanya. Ya, karena bedanya ada tambahan alif kan, tafa. Nah, kemudian kalau tafa'ala, nah itu ada tambahan huruf yang sejenis dengan ain fi'il. Nah, itu. Udah pasti itu berbeda ya, Pak Ustadz? Ya udah pasti berbeda. Iya, pasti beda, Pak. Nggak mungkin sama itu. Soalnya secara bentuk huruf pun itu beda. Ya. Nah, khususnya yang 3 bab terakhir sulasi mazid 2 huruf, nah itu pasti beda. Soalnya itu hamzah awalnya kan. Imfa'ala, ifta'ala, kemudian if'ala. Nah, seperti itu. Intinya nanti kalau ada teks nanti kita cobain, Pak. Ya. Nah, besok mungkin kita latihan dulu sebentar analisis teks. Nah, kemudian baru yang sesi yang keduanya kita tambah wazan yang lain. Siap, Ustaz. Marhaba. Ya, sama-sama Pak Ajis. Oke, silakan Ibu Aan ya tadi. Ya, ini Ustaz gini, kalau saya mungkin pertanyaannya kebalikan dari Pak Aziz tadi. Iya. Kalau Pak Aziz kan tadi menghafalnya dari mauzunnya. Kalau saya itu karena insya Allah gitu wazan itu saya sudah hafal. Alhamdulillah. Hafal semua gitu. Ketika Ustaz ini ya tafa'lala itu saya langsung tafa'lala ya tafa'lala ke bawahnya gitu. Iya, bisa. Iya. Saya sudah bisa gitu seperti itu tanpa melihat bukunya itu saya karena Amsilah ya. Ya, dan alhamdulillah saya waktu kecil itu saya sudah
biasa di madrasah gitu lah. Oh ya, sering Iya, nyanyi juga ya Bu ya? Iya, waktu kecil. Tapi kesulitan saya itu kan saya juga ikut yang kelas B itu juga Ustaz. Iya, yang baca kitab ya Bu ya? Ya lah, itulah kesulitan saya itu ketika jika ada teks itu saya belum bisa gitu menerapkan ini ilmu sorof dan nahwu itu ke dalam teks tersebut. Saya tuh mikirnya agak lambat gitu, kayak kemarin sama Ustazah itu saya tuh nggak ada ngantuknya gitu, antusias sekali. Tapi ya itu ini tuh pelajarannya Ustaz Kunal gitu, saya gitu. Tapi saya itu kesulitan sekali itu untuk menerapkan ilmu nahwu sorof itu di sebuah teks itu. Bagaimana ya biar biar lancar, kayak itu siapa Bu? Ada yang ikut juga Bu Syarifah apa Bu siapa itu Allah. Bu Najwa. Syarifah itu memang guru bahasa Arab Bu. Bu Syarifah itu guru bahasa Arab. Iya. Oke. Iya, itu saya sangat luar biasa sekali gitu kok. Kok pinter-pinter gitu, kok saya kok nggak bisa gitu. Kenapa ya? Oke, baik Bu. Sebenarnya kaedah nahwu sorof ini ibarat misalnya aplikasi gitu ya. Kalau kita pengen, misalnya ada aplikasi yang kita install di komputer, misalnya Maktabah Syamilah misalnya, atau misalnya aplikasi apapun. Nah, aplikasi itu akan bisa terhubung dengan satu sama lain kalau dia sebagian orang yang menganggap tidak bisa menerapkan itu karena mereka melihatnya seolah-olah nahwu sorof itu berbeda gitu. Berbeda dan belum menyatukan semua itu. Nah, jadi ibaratnya kita belajar ini seperti nyusun puzzle sih, Bu. Yang nyusun puzzle yang pelajaran yang satu ini nanti pada akhirnya akan nyambung dengan yang lain gitu. Nah, mungkin saja Ibu belum bisa belum utuh bisa membaca teks itu gara-gara mungkin kaedahnya belum semuanya dikuasai. Ya, belum semuanya gitu. Nah, itu makanya materinya belum bisa diterapkan semua. Nah, wajar ya. Karena secara jumlah materi sih kita masih belum separuhnya ini. Ya, belum separuhnya. Walaupun kita sudah nahwu 3, tapi karena kita agak telat dalam menambah materi, nah itu kita belum separuhnya. Jadi wajar saja Bu, nggak masalah itu. Nah, lama-kelamaan nanti bisa lancar sendiri dia. Tapi dengan syarat ya selalu dilatih mana yang susunan jumlah ismiyah, mana yang susunan jumlah fi'liyah. Nah, itu diiniin terus. Dilatih terus gitu. Karena pada dasarnya kalimat itu semuanya tidak lebih atau tidak tidak ada selain jumlah ismiyah dengan fi'liyah. Pasti itu saja yang diulang-ulang. Ya, pasti itu yang diulang-ulang. Bedanya nanti di dalam jumlahnya itu ada selipan-selipan. Ada mudhofun ilaih, ada ma'tuf, kemudian ada na'at, ada taukid, ada badal namanya. Nah, itu saja sih sebenarnya. Yang perlu kita yang perlu kita pahami pertama itu jumlahnya itu saja, Bu. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyahnya itu. Nah, misalnya ini, Bu. Nah, misalnya kalimat ini. Kira-kira Ibu bacanya apa ini? Fala tajibu. Iya, fala tajibu sholatu alal kafiri. Alal kafiril asli. Kan bisa, Bu. Di sini yang kita patoki itu cuman jumlahnya dulu aja. Kita lihat tajibus sholatu. Kenapa kita baca tajibu? Kemudian kenapa kita baca sholatu? Nah, itu kan ini konsep jumlah ismiyah kan? Iya. Tajibu fi'il mudhari'. Kemudian sholatunya sebagai fa'il. Nah, tajibu. Nah, sekarang kalau kita terapkan analisis sorof, kira-kira tajibu ini masuknya kemana, Bu? Tajibu. Fa'ilu. Nah. Fa'ilu. Wajaba
Wajaba. Yajibu. Ah, wajaba yajibu. Wa ada yaidu. Nah, disinilah pentingnya Ibu dan semua Bapak Ibu yang ada di sini membiasakan tasrifan ya, tasrifan yang mauzun. Karena tidak semua mauzun itu bentuknya sama persis dengan wazan. Karena binanya beda-beda. Ya, karena binanya beda. Misalnya wajaba yajibu. Dia kan masuknya bab kedua ini kan. Fa'ala yaf'ilu. Tapi kenapa seolah-olah kita nggak kebayang tajibu ini bab kedua? Kenapa kira-kira? Karena ini domirnya ya, apa namanya? Karena binanya berbeda. Ya, kalau fa'ala yaf'ilu itu binanya sahih. Ya, kalau wajaba yajibu, nah itu binanya misal wawi ya. Itu makanya tasrifannya agak berbeda gitu. Nah, coba ya sebagai obat dari pertanyaan Ibu, khususnya dalam ilmu shorof, Ibu sering-sering baca mauzun ya Bu. Ya, sering-sering baca mauzun, khususnya yang mauzun yang binanya berbeda. Ada yang bina lafif, bina makrun, bina ajwaf, bina naqis. Nah, itu mungkin yang kurang ya, karena kita nggak sempat baca semua. Nah, nanti Ibu lancarkan itu. Nah, insya Allah nanti akan terasa itu. Ya, kalau ada kalimat-kalimat yang seperti ini, oh dia masuk bab pertama, tapi binanya misal. Misal wawi. Nah, misal wawi ini Pak. Ya. Fala tajibus sholatu alal kafiril asliyi. Ya. Maka sholat itu tidak wajib terhadap orang kafir yang asli. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu Bu ya. Jadi nggak usah khawatir dulu. Nah, itu normal, itu nggak masalah. Yang namanya kita belajar ya nggak mungkin langsung lancar gitu, nggak mungkin ya. Nah, jadi itu ya mungkin karena dari kecil kan cuma hafalan, tapi kan belum pernah praktekkan dalam kalimat itu, makanya bingungnya di situ mungkin ya. Iya. Ya insya Allah nanti kelamaan. Nah, kita nanti akan sandingkan ini juga dengan praktek, Bu. Jadi mungkin karena shorof selama ini kan kebanyakan materi seperti ini ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa kita. Nah, ini teks yang mungkin besok bisa kita bahas. Ya, besok kita bahas dan kita terapkan kaidah shorof yang sudah kita bahas. Oke, mungkin seperti itu Bu Aan ya. Itu biasa Bu, nggak masalah. Insya Allah lama-kelamaan bisa sendiri ya. Iya. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu semua. Ya, mudah-mudahan materi kita malam hari ini bisa dipahami. Ya, saya akui ini materinya agak membosankan ini shorof ini. Karena materi semua ya. Nah, tapi mau nggak mau ini harus kita lewati. Mau nggak mau harus kita lewati karena materinya seperti ini gitu. Beda dengan nahu ya. Kalau nahu lebih banyak ininya mungkin, lebih banyak lika-likunya ya. Tapi kalau shorof monoton gini aja. Nah, yang perlu banyak dalam ilmu shorof ini adalah tasrif, kemudian ngafal wazan. Nah, itu yang perlu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih Pak Ustaz.